Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud. Dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak. Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana. Dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun nothing happen. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happen. Kan berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom. Dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru. Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu. Yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah. Bisa pakai celana kolor. Sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian, bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Dalam ayat 10 disebutkan. Dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Shalom. Ada berapa banyak saudara rindu bertemu dengan Tuhan hari ini? Lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Kiranya hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita percaya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Allah yang luar biasa bagi kami. Kau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa korban syukur kami. Pujian kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau.
Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak dimasyurkan tinggi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku tak dengar Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sorak-sorak bagi Dia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedih, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tetap Berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat. Satu yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau teramat baik bagi kami. Bahkan hari ini kalau kami boleh ada, semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau mengeluh-elukan Engkau. Kami mau memasyurkan nama-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam dan ku lalui. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman tubuh diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganmu, kau serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa
kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganmu, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita dahsyat. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan mengikuti Engkau seumur hidup kami. Kami mau terus Tuhan melayani Engkau seumur hidup kami. Sebab anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu kami boleh ada. Karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Karena anugerah-Mu kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu.
itulah kesukaan hati. Katakan, ku lepas semua hakku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku Hamba yang berkenan, ku yakin anugerahnya, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kami ada di tempat ini, dan juga kami yang mengikuti ibadah online. Tuhan karuniakan kami akan hadirat Tuhan, di mana kami boleh nikmati hadirat-Mu yang memberikan kelegaan, menghibur, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih kami boleh hari ini juga mendengar suara-Mu, isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar disampaikan. Biar Tuhan sendiri akan menjamah setiap kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sebelum duduk, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Siapa di sini diberi kekuatan melalui pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan dicurahkan, amin. Wow, saya percaya saudara bahwa semakin hari goncangan semakin bertambah. Ya, kita sama-sama mendengar bagaimana kabupaten di tempat kita ini, Bondowoso, masuk ke zona merah kalau tidak salah ya. Jadi memang kemarin saya dibagikan WA bahwa untuk pertemuan-pertemuan ibadah, baik teman-teman kita di Muslim juga itu diatur, saudara. Jadi puji Tuhan, kita juga hari ini dan saya sendiri banyak yang nyampaikan kepada saya bahwa Pak, hari ini tidak bisa ibadah dulu karena sakit, karena menjaga dan lain sebagainya. Kita hormati. Yang jelas saya percaya saudara bahwa hari ini kita akan mendapatkan juga kekuatan daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan bagikan tentang menjadi kuat. Iya. Setiap kita tentu berharap akan tetap kuat. Kita akan belajar hari ini saudara tentang atau perihal Raja Yosafat ketika dia menjadi raja. Ya. Kita lihat bersama-sama dalam 2 Tawarik pasal 17. Saya akan bacakan buat saudara mulai ayat yang pertama. Perikopnya berjudul Raja Yosafat pengokohan kerajaan. Saya baca buat saudara. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya, perhatikan, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit-bukit pengorbanan dan tiang berhala.
Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya yakni Ben-Hail, Obadya, Sakaria, Nataniel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Ayat 9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin yang ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti, juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Wow. Saudara, Yosafat ketika dia menjabat atau dinobatkan menjadi raja pada usia 35 tahun. Cukup matang. Dan ini adalah raja keempat, Raja Yehuda. Sebab kerajaan Israel pasca daripada Daud, saudara, maka kerajaan itu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan atau Yehuda. Nah, Yosafat ini adalah raja keempat. Dan kemudian selama 25 tahun dia memerintah Israel pada waktu itu. Cukup lama, saudara. Nah, kita perhatikan di sini bahwa Yosafat ini, saudara, ketika dia dinobatkan menjadi raja, dia melakukan restorasi. Dia melakukan pembenahan di tubuh pemerintahannya, yaitu kerajaan Yehuda. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Di sana dikatakan dalam ayat yang kedua, dengan menempatkan tentara di semua kota, berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Nah, saudara, kalau kita lihat bagaimana kemenangan bangsa Israel, saudara, itu semata-mata oleh karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tapi saudara, Yosafat mengerti bahwa ketika dia berperang, dia juga harus mempersiapkan dirinya dengan baik. Ada banyak orang mengira begini, saudara, bahwa Daud itu seorang yang berperawakan, kecil, kemudian tidak sehebat atau segagah kakak-kakaknya. Tetapi saudara, kalau kita lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, itu karena apa? Karena dia seorang yang terlatih. Bayangin saudara, singa dia lawan. Dan dia terlatih juga untuk memainkan pedang. Saya percaya dia berotot juga gitu, saudara. Jangan dikira begini, wah nanti kalau kita mengandalkan Tuhan, enggak usahlah kita memperlengkapi diri. Enggak usah kita melatih diri secara baik itu ilmu pengetahuan, fisik kita. Saudara tahukah saudara bahwa kemenangan daripada Gideon dengan 300 orang, ya, 300 saudara, pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Saudara lihat di sana filmnya. Mereka tuh orang-orang yang kekar loh, saudara. Tentara-tentara yang terlatih. Cuman kalau bangsa Israel menang, dia tidak menonjolkan fisiknya. Dia tidak mengatakan, oh ini karena tentara saya yang besar, karena tentara saya yang terlatih. Tidak, tapi dia katakan semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi ada banyak orang saudara hari ini ketika saudara dan saya mau menang, maka juga saudara harus melatih diri kita selain juga mengandalkan Tuhan. Nah nanti kalau sudah dapat kemenangan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau sudah saudara mendapat ilmu yang luar biasa, bekal yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, ketika saudara berhasil, jangan saudara katakan, oh ini karena saya. Belajarlah seperti bangsa Israel. Bahwa semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Sekalipun saudara, ada yang mereka banggakan. Ada yang mereka juga bisa andalkan. Tetapi mereka selalu katakan, semuanya oleh karena Tuhan. Amin. Di sini juga sama saudara. Saya percaya saudara sedang memperlengkapi diri dengan luar biasa. Ya, dengan usahanya, ya, dan juga ditopang oleh Pak Haryono sebagai orang tua dan ibu dan saudaranya, saudara.
Tri juga harus memperlengkapkan diri, semakin memperdalam usaha dan keilmuan di bidangnya. Jadi jangan sampai begini, pokoknya mengandalkan Tuhan deh, nanti Tuhan pasti buat sesuatu. Enggak saudara, Tuhan mau kita melakukan sesuatu juga. Tapi nanti kalau sudah berhasil, sukses, jangan katakan, oh ini karena saya, karena kemampuan saya. Tidak saudara, tapi semata-mata oleh karena Tuhan. Nah, Yosafat saudara itu benar-benar dia memperkuat dulu pasukannya. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Yosafat sehingga dia menjadi kuat. Haleluya. Tadi saya banyak tandai tebal ya di ayat-ayat yang kita baca. Nah, yang pertama begini, dalam ayat yang ketiga dan keempat. 2 Tawarik pasal 17. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena apa? Ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saudara nanti baca dalam kisah selanjutnya bagaimana ketika bangsa Yehuda diserang oleh bangsa Amon, Moab, kemudian orang-orang Meonim, mereka dikatakan jumlah pasukannya sangat besar. Di dalam 2 Tawarik pasal 20. Nah saudara, ternyata mereka bisa mengalahkan orang-orang yang menyerang dia sekalipun jumlahnya lebih besar. Dan ternyata saudara, Yosafat telah melakukan hal-hal yang patut dilakukan dan harus dilakukan, termasuk kita juga hari ini. Dan yang pertama yaitu begini saudara, mengikuti perintah Tuhan atau taat. Saudara, saya selidiki kenapa sih kok dalam sejarah raja-raja orang Israel selalu patokannya pasti Daud, mengikuti jejak leluhurnya gitu kan, yaitu Daud. Ini sesuatu yang memang luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Daud saudara. Kalau kita berbicara tentang Daud, pujian penyembahannya luar biasa, amin. Permainan kecapinya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Tapi jangan lupa saudara, ketaatan daripada Daud luar biasa. Tuhan sudah memberikan satu contoh, bukan manusia yang sempurna. Walaupun Daud pernah jatuh. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah dia selalu taat. Orang yang taat begini saudara, ketika dia jatuh, dia ingat akan dosanya dan dia bertobat dan tidak melakukan lagi. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga segala sesuatu selalu diukurkan dengan Daud. Nah kita akan lihat saudara bagaimana kehidupan Daud ketika dia menjadi raja. Kalau saudara selidiki dari sejak dia saudara masa muda, masa kecil, orang yang tertolak, ya dia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Dia dipercayakan menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia setia di sana, dia lakukan terus. Dan sementara dia lakukan pekerjaannya, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 13, ini juga tercatat di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, saya bacakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar dalam kehidupan Daud saudara, maka sang saudara dan saya temukan adalah ketaatannya kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud berhasil? Ketaatannya. Apa yang membuat Daud saudara mengalami promosi? Ketaatannya. Apa yang membuat Daud juga dipulihkan? Ketaatannya saudara. Hari ini kita memerlukan ketaatan supaya juga kita menjadi kuat. Setelah ketaatan yang dilakukan oleh Yosafat saudara, maka jelas dikatakan firman Tuhan bahwa kerajaannya semakin kuat. Orang yang taat saudara, dia akan memperkokoh kehidupannya, baik dalam pribadi, dalam rumah tangga juga, maupun dalam usaha juga. Haleluya. Karena apa saudara? Karena belajar daripada kehidupan Daud. Mazmur 40 ayat 9, ini ayat-ayat yang berbicara tentang Daud. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu adalah ada dalam dadaku. Wow, sampai terukir. Terukir dalam kehidupanku. Saudara yang kasih Tuhan, sampai ketika dia baca firman Tuhan, dia bukan hanya sebagai pendengar yang baik. Ada banyak orang menjadi pendengar yang baik, tapi bukan pelaku firman yang baik.
Tapi Tuhan mau begini saudara, kita menjadi pendengar yang baik sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun keadaanmu dan engkau harus terus berjuang di sana. Kemudian 2 Samuel 12 ayat 13 katakan begini saudara, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan saya simpulkan begini bahwa Daud ini ketaatannya ditunjukkan begini saudara, cepat untuk bertobat. Lahir baru cuma terjadi sekali seumur hidup. Tapi bertobat harus berkali-kali. Dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa saudara? Sekali lagi, kita punya alarm dalam kehidupan kita. Kalau kita punya salah, pasti alarm itu bunyi. Saya pernah katakan di sini, bahwa rasa bersalah itu adalah alarm yang pertama. Tapi kalau itu dilanggar, dan saudara terobos saja, maka ada berikutnya saudara, yang lebih parah lagi. Nah Tuhan mau jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dampak dosa itu besar dalam kehidupan kita. Cepat-cepatlah bertobat. Amin. Cepat-cepatlah datang kepada Tuhan. Coba katakan kanan kirimu saudara. Ayo cepat-cepat datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan dibiarkan saudara. Cepat-cepat bertobat. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Nah mungkin saudara sedikit bertanya. Ketaatan kepada Tuhan itu modelnya seperti apa sih? Apakah kita saat memuji dan menyembah Tuhan saja, gitu, oh ini orang ini taat. Atau ketika saudara datang ke gereja, oh orang ini taat. Saudara, ketaatan yang dilakukan oleh Daud itu lebih kepada dia menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Katakan bersama saya, pelaku firman Tuhan. Banyak orang hafal firman Tuhan, tapi tidak banyak orang saudara mau hidup di dalamnya. Kita tidak mau menjadi orang yang hafal saja firman Tuhan, tapi kita mau menjadi orang-orang yang taat. Saya contohkan saudara, ini gambaran saya. Dalam Efesus pasal 5 tentang kehidupan suami istri. Nah, di sana dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Nah kalau ini dilanggar, dibalik-balik bahaya saudara. Kemudian dalam ayat yang ke-25, jadi suami jangan bangga dulu, kamu tunduk. Enggak, suami juga ada perintahnya. Yaitu dalam ayat 25, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, bagaimana firman Tuhan ini saudara diberikan kepada kita. Untuk apa saudara? Untuk memagari kita supaya kita tidak celaka. Firman Tuhan diberikan kepada kita supaya apa saudara? Supaya kita menjadi orang-orang yang terpelihara dan tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau ini dilanggar pasti kacau balau rumah tangga kita saudara. Tidak akan bisa langgeng, tidak akan bisa bertahan saudara. Karena apa? Syaratnya ya seperti ini. Jangan digonta-ganti. Jangan dibolak-balik saudara. Demikian juga saya sering juga katakan. Ketaatan kita saudara karena wakil-wakil Tuhan juga ada di muka bumi ini. Ya jadi enggak Tuhan perintahkan nanti, hei kamu Pak Darius gitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak. Wakil-wakil Tuhan itu ada juga, yaitu pemerintahan. Amin. Orang-orang yang rohani, ya imam-imam. Dan juga saudara kepolisian, orang tua juga itu wakil-wakil Tuhan. Saya selalu katakan begini saudara, kalau saudara tidak taat kepada peraturan pemerintah, itu artinya saudara tidak taat kepada Tuhan. Kalau saudara melanggar traffic light, lampu merah, diterobos, itu berarti saudara tidak taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Ada orang ketika melanggar lampu merah, kenapa kamu langgar? Loh, merah kan artinya berani Pak. Jadi berani ditabrak gitu saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ayo kita menjadi orang-orang yang taat. Taat di sini bukan hanya sekedar perkataan semata, tapi mulai melakukannya. Orang tua, istri disuruh tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri. Taati saudara. Amin. Taati saudara. Karena apa? Karena ini sudah ketetapan. Nah kalau dibolak-balik saudara, maka ketaatan itu menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa menguatkan kita saudara. Saya percaya ketika kita taat, kita punya ketetapan hati.
Saya sering saudara kalau saya naik sepeda motor, sepi, naik jejer saudara. Lampu merah, orang itu sering nyeronong. Saya diam aja, walaupun sendiri. Saya punya ketetapan hati. Karena kalau saya tidak taat kepada pemerintah, saya juga tidak taat kepada Tuhan. Dan itu berarti begini saudara, kalau saya tidak taat berarti saya sudah membuka celah iblis merusak kehidupan saya. Iblis merongrong atau ingin menjatuhkan saya. Dan pastikan kehidupan kita seperti Raja Yosafat. Amin. Yang taat melakukan seperti Daud bapa leluhurnya saudara. Hal-hal kecil saudara, ayo belajarlah. Taat dari hal-hal kecil. Nanti kalau sudah taat dari hal-hal kecil, saya percaya begini saudara, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Haleluya. Bagaimana saudara bisa taat, bisa dipercaya hal-hal besar kalau hal-hal kecil saja tidak taat? Ini penting buat kita. Karena tidak ada dosa besar, tidak ada juga dosa kecil. Dosa tetap sama. Nah Tuhan mau saudara, hari ini kita taat. Coba katakan kanan kiri. Taat ya. Jangan langgar lampu lalu lintas. Pakai helm. Haleluya. Untuk saya tidak ketemu teman-teman yang motor tidak pakai helm. Kalau ketemu saudara, saya paling helmmu mana gitu. Ayo saudara, taatlah. Karena apa? Disinilah letak kekuatan kita. Nah, yang kedua, apa yang terjadi dengan Raja Yosafat? Yang kedua saya catat begini saudara. Dia orangnya tabah hati. Tercatat di ayat 17, pasal 17 ayat 6a. 2 Tawarik 17 ayat 6a katakan demikian. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, waktu dia merombak pemerintahannya, merestorasi, mereformasi pemerintahannya. Saya percaya saudara tidak gampang untuk mengubah kebiasaan bangsa Israel. Kebiasaan penyembah berhala, kebiasaan untuk memberontak, kebiasaan berbuat dosa saudara. Bahkan bukan hanya itu saja yang dihadapi oleh Raja Yosafat. Banyak saudara. Tantangan-tantangan. Mungkin saudara kalau sekarang kan pemerintahan sudah banyak. Digoncang juga. Tapi dia katakan begini. Firman Tuhan katakan begini. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pertanyaannya begini. Apakah kita termasuk orang-orang yang tabah saudara? Orang-orang yang mempunyai ketahanan menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Dengan ketabahan daripada Yosafat, Tuhan mengokohkan kerajaannya. Artinya begini juga, dengan ketabahan saudara, tabah menghadapi penderitaan aniaya dan segalanya, itu akan mengokohkan kehidupan saudara juga. Dan saudara menjadi kuat. 2 Korintus pasal 5 ayat 6, tentang ketabahan ya. Saya bacakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh daripada Tuhan. Kata Yunani dari tabah begini saudara. Hupomone yang artinya kemampuan menanggung penderitaan sehingga dapat melewati segala bentuk kesulitan. Kesulitan demi kesulitan akan kita hadapi. Tantangan demi tantangan kita hadapi saudara. Ke depan kita. Hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang menjengkelkan akan kita hadapi ke depan. Bahkan mungkin saudara terus akan terjadi. Tapi Tuhan mau begini saudara, kita punya kemampuan untuk menanggung penderitaan itu. Untuk tetap setia di dalamnya saudara. Banyak orang ketika menghadapi masalah sudah mulai mundur, menarik diri. Ketika hadapi persoalan saudara, sudah mulai jauh daripada Tuhan. Nah ini orang-orang yang tidak tabah. Saya percaya saudara, ketika kita tabah di dalam Tuhan, apapun yang terjadi saudara akan tetap setia. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tetaplah setia saudara. Itu orang-orang yang tabah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tabah itu begini saudara. Tetap dan kuat hati. Baik dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Kemudian ada juga arti selanjutnya yaitu berani. Hadapi persoalan ini saudara dengan keberanian. Orang tabah bukan hidup di dalam penyesalan dan menyerah. Tapi orang tabah saudara artinya begini juga. Dia berani menghadapi apapun yang ada di depan. Saya harus hadapi.
Saya harus lawan. Saya tidak boleh menyerah. Saya yakin saudara, apapun persoalan kita, baik itu rumah tangga, persoalan ekonomi, pelayanan, nanti saudara pelayanan juga akan menemukan begitu banyak hal yang menekan kehidupan kita. Tuhan mau begini saudara, kita berani menghadapinya. Jangan menjadi orang-orang yang mudah kalah, loser atau pecundang saudara. Tuhan jadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo tabah. Amin. Tabahlah saudara. Minggu lalu saya bagikan bagaimana orang yang fokus kepada Tuhan, dia pasti akan tetap saudara mengerjakan yang terbaik. Karena apa saudara? Karena dia fokus. Mau mencapai sesuatu, mau mencapai tujuan. Dan pastikan saudara ketika saudara hari ini, apa yang saudara mungkin doakan, harapkan, impikan, fokus ke sana. Dan jalani itu dengan tabah. Apapun tantangan yang ada di depan kita. Yang ketiga, yaitu yang dilakukan oleh Raja Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 6b dikatakan begini. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara, langkah yang memang cukup frontal dilakukan oleh Raja Yosafat, yaitu merubuhkan, menjauhkan orang-orang Yehuda dari pengorbanan atau penyembahan berhala, saudara. Ini sesuatu yang juga tidak gampang. Tapi saudara, Tuhan berikan keberanian. Karena apa saudara? Orang namanya berhala, nanti saya akan jelaskan saudara. Itu kalau sudah memberhalakan sesuatu, itu menjadi kesukaan. Menjadi satu kesenangan. Orang kalau sudah diganggu kesenangannya saudara, pasti marah besar. Dan ini tantangan tersendiri buat Yosafat. Dia tidak peduli saudara. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yang penting Tuhan harus dinomorsatukan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan apa saudara? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita fokus kepada penyembahan berhala hari ini saudara. Di mana Raja Yosafat merobohkan bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang penyembahan berhala juga. Nah, arti berhala di masa kini saudara. Kalau saya cari saudara definisi berhala itu begini. Berhala adalah suatu benda yang disakralkan, kemudian dipuja dan disembah sebagai barang yang suci. Nah, kalau dia berbentuk buku disebut buku suci. Kalau dia berbentuk pohon, pohon suci. Kalau dia berbentuk patung, patung suci. Nah, saya simpulkan begini. Berhala itu adalah yang membuat Allah bukan dinomorsatukan lagi. Sehingga perhatian kita beralih kepadanya, yaitu seperti harta, nafsu, prestasi, cinta uang, mementingkan diri sendiri, dan lain-lain. Dan ini saudara dinomorsatukan, disukai, digemari. Kalau orang diusik kesukaannya, kegemarannya saudara, pasti dia bereaksinya sangat-sangat marah, sangat-sangat terganggu saudara. Pertanyaannya begini saudara, kalau engkau hari ini merasa hidupmu terganggu karena harus dirobohkan, karena engkau tidak menomorsatukan Tuhan, maka itu adalah berhala ya dalam hidupmu. Uang, harta, prestasi, kemudian mementingkan diri sendiri dan sebagainya saudara. Kadang-kadang saudara ini menjadi berhala dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, di hari-hari ini, di konteks sekarang ini. Dan ketika dinasihat, diusik saudara. Wow, betapa marahnya gitu saudara. Itulah berhala.
Saya percaya saudara di sini semuanya baik-baik. Haleluya. Itu yang ada di luar-luar sana itu ya. Yang di mana? Pokoknya selain Bondowoso deh. Jemaat Bondowoso luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pastikan begini saudara. Jangan menomor duakan Tuhan, menomor tigakan Tuhan. Apalagi nomor 4 dan seterusnya. Jangan saudara. Jadikan Tuhan nomor 1. Anak-anak, adik-adik di sini yang suka main game. Kadang-kadang kan kalau diusik kegemarannya saudara. Ayo belajar gitu kan. Lagi main game. Oh marahnya minta ampun saudara. Karena apa? Itu sudah jadi berhala loh. Kalau dia merasa terganggu di sana. Demikian juga saudara. Dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika ditegur marah saudara. Karena apa? Itu sudah jadi berhala. Kesukaan kita akan banyak hobi dan lain sebagainya. Ketika ditegur marah, karena apa? Saudara sudah menomorsatukan itu dan menomor 2 atau 3kan Tuhan. Tapi ketika saudara mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita, ajakan untuk beribadah, ajakan untuk berdoa, ajakan untuk melayani saudara. Wow, saudara katakan yes. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah mengiring Yesus. Amin. Ayo di sini saudara, pastikan kehidupan kita untuk menomorsatukan Tuhan. Sehingga apapun yang saudara, ketika saudara menomorsatukan Tuhan, apapun yang ada di bawah bisa saudara atur dengan baik. Amin. Bisa saudara atur dengan baik. Bisa saudara kendalikan juga dengan baik. Karena apa? Saya mau menomorsatukan Tuhan. Bukan berarti saudara nanti enggak boleh kerja keras. Bukan. Maksudnya begini saudara. Di dalam pekerjaanmu engkau juga menomorsatukan Tuhan. Bukan pekerjaanmu. Dan kau bisa katakan begini. Apa yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya melayani apa yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya menjadi kepala rumah tangga, apa yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah saudara, menomorsatukan Tuhan. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Haleluya. Coba lihat wajah teman baiknya. Ini wajah bukan penyembah-penyembah berhala. Semuanya menomorsatukan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir saudara, saya bacakan buat saudara. Yang terakhir, membekali diri dengan firman. Saudara perhatikan di sini langkah apa yang keempat yang dilakukan oleh Raja Yosafat. 2 Tawarik 17 ayat 9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Hal yang membuat Yosafat kuat saudara. Yaitu dia mengadakan atau membekali banyak orang dengan firman Tuhan. Yosafat merombak kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di tengah-tengah rakyatnya. Karena seluruh rakyat pada waktu itu sudah berubah sikapnya, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak ada pegangan lagi. Tidak ada ajaran yang benar lagi. Makanya saudara, untuk memulihkan bangsa Israel, Yosafat diberikan hikmat. Dia mengutus imam-imam, dia mengutus orang-orangnya saudara. Bawa Taurat ini, ajarkan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka supaya mereka mengenal kebenaran. Hari ini saudara pastikan kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Menjadi pegangan. Bapak-bapak di sini, ayo ajarkan kepada anak-anak kita firman Tuhan. Bahwa mereka menjadi firman Tuhan itu sebagai tuntunan yang paling tinggi saudara. Saya pernah katakan begini, bahwa banyak orang memuja-muja orang yang pandai filsafat. Ya, karena filsafat dikatakan Queen of Science gitu kan saudara. Wow, biang atau ilmunya, ibunya ilmu pengetahuan. Tapi saya mau katakan begini saudara. Alkitab kita adalah King of Science. Amin. Raja daripada segala pengetahuan. Orang pintar, orang berilmu tanpa firman Tuhan saudara. Pasti menjadi seseorang yang berbahaya bagi sesamanya. Tapi ketika orang pintar, orang berilmu saudara, ada firman Tuhan di dalamnya saudara, maka dia menjadi orang-orang yang powerful dalam kehidupan. Contohlah orang-orang Israel.
Kalau saudara belajar tentang pendidikan, pola pendidikan orang-orang Israel, kenapa mereka menjadi orang yang cerdas, saudara? Berapa terakhir ini kita disingkapkan juga dan sudah tersiar kabar bukan di kalangan kita, tapi di kalangan orang-orang se-Indonesia dengan peristiwa yang terjadi dan perang di Timur Tengah. Orang tahu akhirnya begini, saudara. Penemu-penemu ilmu pengetahuan, penemu-penemu daripada hal-hal yang berbau teknologi, itu semuanya orang Israel. Kenapa mereka pintar? Karena mereka membaca firman Tuhan. Karena mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nanti baca di dalam kitab Ulangan ya. Bagaimana firman Tuhan itu diajar berulang-ulang. Ulangan pasal 6. Dibacakan, dibagikan berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menanamkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini saya bacakan ya, saya contohkan saudara, anak-anak muda kita harus ditanamkan seperti ini. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, penting sekali untuk menanamkan firman Tuhan melalui kepada anak-anak muda kita, anak-anak kita sejak dini, saudara. Sejak dini. Karena kalau sudah melewati batas, dia menangkap sesuatu, biasanya saudara agak keras. Saya sering katakan begini, betapa sulit kita mempertaubatkan orang. Karena apa saudara? Orang sudah dewasa, wah dia pengalaman, diberitakan firman pasti tidak mempan saudara. Lama gitu nyantolnya, lama nangkepnya saudara. Karena dia sudah punya pertahanan. Tapi kalau anak-anak kita ajar dengan baik saudara, maka saudara akan menanamkan benih yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga masa depan mereka, saya percaya masa depan gilang gemilang saudara. Jangan khawatir saudara tentang kehidupan kita di masa depan untuk anak-anak kita ketika kita tanamkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu saudara bukan hanya sekedar bacaan. Tapi firman Tuhan itu adalah juga berbicara tentang mujizat. Allah menciptakan langit dan bumi itu dari apa saudara? Firman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tohu wa bohu. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Itu keluar dari apa? Firman. Kalau saudara ajarkan firman Tuhan dan melekat. Termasuk orang-orang tua di tempat ini. Saya yakin saudara. Firman itu berkuasa dan juga sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara perhatikan ini gambar ini. Nah, ini kayaknya anak remaja yang baru ya, yang membimbing gitu ya. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, terima kasih KNG ya, kalau dalam konteks anak-anak muda kita panggil KNG gitu ya, yang sudah mendobrak. Ini seperti Yosafatnya tapi wanita gitu ya. Yosafatnya Bondowoso. Puji Tuhan, kita dibantu untuk membina saudara. Nanti pun ada untuk dewasa muda. Nah saudara, ini yang kita lakukan. Saudara, ayo didik anak-anak ini dengan baik. Ini adalah Komsel KGC. Ya bukan Komsel sih namanya. Itu di apa namanya yang ya saat teduh gitu ya. Ini hampir tiap hari loh dilakukan. Penting sekali ya. Mungkin kelihatannya sederhana, mungkin kelihatannya biasa-biasa. Tapi lihat nanti masa depan mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Wah, ini juga gambar-gambar selanjutnya ya. Ada pembina-pembina di sana. Dan ini saudara bukan hanya untuk wilayah Bondowoso saja. Tapi ada yang Waingapu juga, Sumba. Dan juga teman-teman dari adik-adik KGC kita yang di luar gereja ini juga bisa bergabung. Oke, baik saudara. Saya percaya saudara, kita harus menguatkan hidup kita. Ya. Menguatkan hidup kita berarti begini saudara. Ada yang harus kita lakukan. Bukan berdoa nunggu mujizat, tidak ada yang kita lakukan. Sebab Tuhan akan bekerja kepada orang-orang yang rajin juga. Amin. Kepada orang-orang yang mau melatih dirinya. Dan biarlah saudara keempat hal ini menjadikan kita kuat. Yang pertama yaitu mengikuti perintah Tuhan atau taat.
Ya, akan perintah Tuhan. Kemudian tabah hati, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Menjauhkan diri dari berhala dan membekali diri dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara, kita akan mendapatkan kekuatan di dalamnya. Kita pujikan lagu tadi ya. Mengikut Yesus. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. mengiring Yesus, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. ya Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ya Tuhan, mengikut Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidup. Haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Bagaimana Yosafat merestorasi, mereformasi pemerintahannya. Sehingga firman Tuhan katakan kerajaannya menjadi kuat. Kerajaannya menjadi kokoh. Tuhan mau ada yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita kerjakan. Yaitu kita taat kepada Tuhan. Kita juga menjadi orang-orang yang tabah dalam mengiring Yesus. Apapun yang kau hadapi, pastikan kau tetap setia, tidak tergoyahkan. Tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan tidak akan membuat engkau mundur, tapi engkau tetap tabah. Dan Tuhan mau juga yang ketiga, engkau menjauhkan berhala dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang menjadi sesuatu yang kau dahului selain daripada Yesus sendiri, Tuhan mau kita lepaskan semuanya itu. Untuk melihat dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan. Dan selanjutnya bekali dirimu dengan firman Tuhan. Banyaklah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Maka firman Tuhan katakan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Terima kasih, ingatkan kami terus akan keempat hal ini Tuhan. Supaya dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami menjadi orang-orang yang tetap kuat. Musuh datang, persoalan bisa datang, namun kami tidak akan tergoyahkan. Kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini dan yang juga mengikuti ibadah secara online. Campur tangan Tuhan atas pekerjaan, rumah tangga, bisnis kami, keluarga kami, pendidikan kami. Terima kasih Bapa, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan saudara, hari ini kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus hari ini. Saya percaya saudara, kembali Tuhan ingatkan akan perjanjian yang kekal
antara kita dengan Tuhan, bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, dan kita juga sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami dilayakkan kembali untuk kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan, menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan. Manifestasikan kuasa-Mu melalui perjamuan ini Tuhan. Ketika kami menikmati tubuh dan darah Kristus, hari ini kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami juga dibasuh dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, layakkan setiap kami yang melayani dan juga kami yang menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Tanda kita menghormati karya Kristus di kayu salib. Dan setiap kita mengangkat roti ini kita melihat bahwa 2000 tahun yang lalu dia disiksa, disalibkan. Dia dianiaya, dia menderita bagi kita. Dan tahukah saudara, dia lakukan buat kita semuanya. Kita mengucap syukur hari ini. Dan demikian firman Tuhan, malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, mari angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Dengan penuh pengucapan syukur kami mengangkat cawan ini Tuhan. Yang mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kau mati bagi kami, darah-Mu tercurah sebagai penebusan, pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Sungguh hari ini kami diingatkan bahwa Engkau sudah membuang dosa-dosa kami ke bibir laut yang paling dalam dan tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kami. Dan Tuhan punya rencana-rencana besar dalam kehidupan kami. Mari angkat cawan kita bersama-sama. Selanjutnya dia berfirman dan mengucap berkat dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu sebagai pengampunan atas pelanggaran dan dosa kita. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawan kita bersama-sama. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan dan mulai sembah Dia. Ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Engkau mengampuni dosa kami. Ora pataka sikapa karalalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, lanjutkan terus karya-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan terus umat-Mu Tuhan. Basuh terus dengan kuasa darah Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus dampingi kami Bapa. Hadir terus dalam hati kami sebab kami adalah bait Roh Kudus-Mu. Kuatkan kami terus Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi Bapa. Dan Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami boleh dikuatkan dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Yang akan meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami umat tebusan-Mu. Kami adalah warga kerajaan. Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kami. Berkati setiap bisnis usaha pekerjaan anak-Mu. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Luar biasa khotbahnya Pak Herman. Jadi kita diingatkan bagaimana menjadi kuat. Yang pertama apa? Taat. Yang kedua, tabah. Yang ketiga, jauhi berhala. Yang keempat, bekali diri dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Herman. Luar biasa pelayanannya, kami sungguh mengucapkan terima kasih, kami dikuatkan, disegarkan atas pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan.
Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan persembahan minggu ini. Mari kita berdoa sambil mengangkat persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana cara menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kami sanggup karena anugerah-Mu Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang dahsyat buat kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau mampukan kami Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang Kau berikan buat kami sepanjang minggu ini Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, bahkan kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, Kau juga memberkati tangan-tangan yang bekerja, yang kuliah, yang study, yang stay home mom. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menari buat Engkau. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau berikan kini Hanya untukmu. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati buah karya tanganmu, Yes. diberkati juga bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Amin. Diberkati keluar masukmu dan apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran Tuhan Amin. buat berhasil. Yes. Amin. Kemanapun kakimu melangkahkan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.